Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia yang tidak berasa beberapa hari lagi, 2 hari lagi saja ya, akan memperingati ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-78. Kami juga mengucapkan selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di belahan dunia Amerika. Biarlah saat ini kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan biarlah kita undang hadirat Tuhan boleh ada pada kita pribadi lepas pribadi, baik yang bertugas maupun yang mendengar di Zoom serta di channel-channel yang di-sharekan di YouTube. Biarlah pujian, penyembahan serta sharing firman kitab Wahyu ini akan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal, terima kasih atas kemurahan kebaikan-Mu. Kami boleh berkumpul kembali. Tidak berasa Tuhan, kami sudah hampir menyelesaikan perjanjian baru. Sudah berada di kitab Wahyu pasal ke-5 hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu secara spesial bagi hamba-Mu, Pendeta Daniel Palungan, Demin yang akan membawakan sharing firman di pagi ini. Biarlah hikmat kebijaksanaan, pewahyuan semata daripada-Mu, serta pedang bermata dua ada di mulut bibir beliau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, jamah kami juga semua yang terlibat langsung maupun tidak. Hamba sebagai moderator, juga teman Pak Aras, hamba-Mu yang akan baca firman, pujian, penyembahan yang dikumandangkan oleh teman-teman kami, Bu Muni dan yang bertugas. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Perlengkapan senjata-Mu Kau berikan kepada kami, urapan yang baru, minyak yang baru, kuasa darah-Mu membentengi kami. Kirimkan malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga secara spesial di rumah kami, di Zoom ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami dedikasikan renungan pagi pada hari 15 Agustus 2023 bersama Sema Adonai ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka dan kami persilakan hambanya Pak Aras untuk membaca Wahyu, kitab Wahyu pasal. Nyanyian pujian dulu sis. Oh iya, sorry. Kau Allah yang kudus. Ya, kami persilakan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus,
tata suci-Mu, kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Ya, kami puja Allah yang mulia. Terima kasih Bu Murni yang sudah membawakan pujian yang indah, Kau Allah yang kudus. Mari kita buka firman Wahyu pasal 5 yang dibawakan oleh hambanya Pak Aras. Kami persilakan. Baiklah. Wahyu 5. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya.
karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Syukur pada Allah. Terima kasih Pak Ras yang sudah membacakan kitab Wahyu bagi kita. Mari tiba saatnya kita akan mendengar renungan yang dibagikan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan MIS MTH Demin. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Bu Ana, Pak Aras yang juga sudah membacakan Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kita dibangunkan Tuhan dengan tubuh yang sehat segar. Dan ini berarti bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini, menginvestasikan kehidupan kita bersama-sama untuk kerajaan kekal yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya. Dan sebelum kita berkarya lebih jauh, maka kita harus membaca Alkitab yang menjadi pedoman, ya, manual book kehidupan, supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Wahyu pasal 5 itu merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Wahyu pasal 4, karena kedua pasal ini berbicara tentang kerajaan, situasi di dalam surga, di mana apa yang terjadi di dalam surga itu diperlihatkan oleh Tuhan kepada Yohanes melalui sebuah vision. Dan ini satu sisi merupakan vision, tetapi satu sisi merupakan satu kenyataan bahwa itu betul-betul terjadi suasana di dalam kerajaan surga tentang hal-hal apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, nah, pasal 4 kita sudah membahas dan kita sudah mengerti apa yang terdapat di situ. Dan sekarang kita lanjutkan di pasal 5 ayat 1 berkata, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Ya, jadi ada seorang yang serupa manusia duduk di atas takhta itu yang digambarkan bagian pinggang ke atas, bagian pinggang ke bawah dengan sangat jelas di dalam pasal 4, dan itu tidak lain adalah Allah Bapa Yahweh yang bertakhta dari
selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, di dalam tangannya ada sebuah gulungan kitab. Ya, ini yang membuat kalau kita baca selanjutnya ada semacam satu kerisauan di dalam hati Yohanes karena ternyata kitab ini misteri. Ya. Gulungan kitab ini misteri. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membukanya. Bukan saja tidak sanggup, tetapi tidak layak tuh. Jadi betapa kekuatan rahasia dari kitab ini sehingga tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Dan ini penglihatan, bukan penglihatan pertama ini saudara, tapi ini penglihatan ketiga tentang gulungan kitab di tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Nah, di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Ya, ini Yesaya ya, termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Jadi pada zaman Yesaya itu dicari juga orang-orang yang mau membuka, memecahkan misteri yang ada di dalam gulungan kitab itu. Nah, karena itu dikatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Ya, jadi Yesaya bisa memberikan peluang kepada siapapun. Ya. Oke, silakan. Mungkin kamu yang ketahuan paling pintar, paling unggul dari kelompokmu ini silakan. Tetapi ya orang itu secara jujur mengatakan bahwa aku tidak dapat membacanya karena kitab itu termeterai. Nah, yang kedua di dalam Yehezkel pasal 2 ayat 9 dan 10, di sini agak sedikit terkuak ya, agak sedikit terkuak apa yang ada di dalam kitab itu. Ya. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Nah, ini kemudian merujuk kepada pasal 5 ayat 1. Ya. Tapi ayat yang ke-10. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan. Ya, nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Nah, jadi terkuak sedikit di dalam penglihatan Yehezkel itu apa sifat dari kitab itu. Kesedihan, keluh kesah, rintihan. Nah, jadi terkuak sedikit di situ. Cuma apa bentuk realnya itu tidak disingkapkan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkel. Nah, jadi di dalam gulungan kitab itu ada daftar. Nanti itu akan dibuka nanti ya, akan dibuka daftar dan kita akan melihat ke pasal-pasal berikut itu. Tetapi sampai di sini jelas bahwa gulungan kitab itu merupakan sesuatu yang berisi dengan ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Artinya di dalam kitab itu tidak ada satu berita gembira, berita sukacita, tetapi yang terdapat di dalamnya adalah berita kedukaan. Yang sama sekali tidak diharapkan, tetapi terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, karena itu nanti kita akan melihat sepertinya ada hal-hal yang menggembirakan, tetapi sebenarnya itu sesuatu juga yang menipu, yang memanipulasi. Yaitu nanti kita akan melihat itu. Tidak ada sesuatu pun yang menggembirakan di dalam kitab itu. Nah,
dimeterai dengan 7 meterai. Nah, 7 di sini, saudara-saudara, bagi saya ini bilangan. Karena nanti diuraikan di pasal berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, dan karena itu 7 di sini tidak perlu ditafsirkan apa-apa, karena ini berbicara tentang jumlah penghukuman yang terdapat di dalam gulungan kitab itu. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Nah, jadi yang dicari itu bukan saja orang yang bisa, tetapi layak. Ini diserukan oleh malaikat itu, siapa yang layak. Kemudian dikatakan oleh Yohanes, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Waduh, dicari, disayembarakan, ya kan? Tetapi semua makhluk baik di surga, di bumi, di dalam air, di bawah bumi itu tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun yang berani untuk mengajukan diri membuka gulungan kitab itu, karena mereka sadar sepenuhnya bahwa memang kitab itu misteri yang tidak bisa disingkapkan oleh siapapun kecuali yang layak dan yang maha kuasa. Nah, ini reaksi Yohanes ketika ayat yang ketiga itu terjadi. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Jadi satu ekspresi yang menggambarkan tentang keputusasaan. Ingin tahu, karena memang di dalam gulungan kitab ini ada sesuatu yang teramat penting, tetapi siapa yang bisa menyingkapkannya? Tidak ada. Maka itu sebabnya dikatakan bahwa Yohanes bereaksi dengan menangis teramat sangat sedih. Ya, alasannya ini karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak, ya. Tidak seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Jadi ada kesedihan, lalu sesudah itu mungkin saling tatap satu dengan yang lain karena mereka saling putus asa, ya, tanda petik, siapa yang bisa menyingkapkan misteri kitab, gulungan kitab itu. Tetapi kemudian di dalam ayat yang kelima, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, ya, 24 tua-tua masih ingat itu ya. Saya baca nonton sebuah video juga bahwa 24 itu adalah 12 rasul, lalu kemudian 12 suku Israel. Jadi satu takhta itu ditempati oleh satu suku. Ya, itu penafsiran dia. Tetapi bagi saya 12 rasul dan 12 tokoh-tokoh Israel yang hal ini adalah nabi-nabi. Ya. Janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, ya, singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud. Nah ini, singa dari Yehuda, pemenang. Ini penggambaran tentang Yesus dengan singa, memiliki kekuatan dan kemudian apa namanya itu? Raja rimba. Jadi Yesus adalah singa dari Yehuda. Satu. Yang kedua adalah tunas Daud. Janganlah menangis karena ada keturunan Daud. Dan karena dia telah menang. Ya, karena dia telah menang. Ini yang dikatakan di atas tadi itu, siapa yang layak.
Orang yang layak adalah orang yang telah mencapai satu prestasi tertinggi, kemenangan atas semua pergumulan umat manusia, yaitu dosa, yaitu maut, dan anak domba Allah, ya, anak domba Allah, singa dari Yehuda, tunas Daud, telah meraih kemenangan itu, dan oleh karena itu dia layak untuk membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Akhirnya, saudara-saudara, kesedihan dari Yohanes menjadi satu pengharapan besar, menjadi satu sukacita besar, karena sekarang telah ditemukan satu sosok yang sanggup untuk membuka meterai itu dan kemudian menyingkap rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Maka aku melihat di tengah takhta itu dan di tengah-tengah keempat makhluk itu, ya, empat makhluk di sini adalah serafim-serafim yang digambarkan sebegitu luar biasa, ya. Dan di tengah-tengah tua itu, ya, jangan lupa pasal 4 bahwa ada satu perhimpunan di surga, ya kan? Lalu di tengah-tengah mereka itu kemudian berdiri seekor anak domba, seperti seekor anak domba, seperti telah disembelih. Ya, kita tidak ragu ini Yesus, ya. Bertanduk 7. Nah, apa artinya bertanduk 7? Ada dua terjemahan yang penafsiran yang saya memberikan kepada saudara. Kalau kita baca mulai dari kitab Daniel dan juga di dalam kitab Wahyu di bagian-bagian kemudian nanti, tanduk ini berbicara tentang raja-raja. Orang-orang yang bangkit untuk memimpin sebuah kerajaan. Nah, berarti kalau Yesus itu bertanduk 7, saya jeblosan dengan pasal yang lain, bertanduk 7. Nah, ini bukan bilangan. Ya, tentu ini merupakan satu istilah yang memiliki makna, tidak dengan angka bilangan, tetapi memiliki makna. Artinya bahwa Yesus sebagai raja, dia adalah raja yang sempurna. Dia adalah raja di atas segala raja. Ya, jadi raja-raja di dalam Alkitab, ya, sejarah dunia bangkit, tetapi kemudian hilang lenyap, namun akan ada seorang raja yang sempurna yang akan bertakhta sampai selama-lamanya, dan raja itu adalah singa dari Yehuda, tunas Daud, Yesus sang penebus orang-orang berdosa, ya, dan dia telah menang. Yang kedua, tanduk itu artinya kekuatan. Saudara baca literatur itu salah satunya bahwa Yesus, anak domba ini memiliki 7 tanduk. Artinya kekuatannya itu adalah kekuatan yang sempurna. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa melawan, menandingi, apalagi mengalahkan. Dia adalah pribadi yang maha kuasa yang dapat mengalahkan segala sesuatu. Dan kalau kita baca di dalam Korintus bahwa Yesus satu-satunya yang bisa mengalahkan dosa dan yang bisa mengalahkan maut. Ya, ingat bahwa dia adalah pemegang kunci Daud itu yang berkuasa untuk membuka pintu surga, tetapi yang berkuasa untuk menutup pintu surga bagi orang-orang yang tidak diperkenankan. Dan dikatakan bahwa kalau dia yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kalau dia yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dan kalau dia yang menutup, tidak ada satu kekuatan yang bisa membuka. Jadi betapa dahsyatnya kuasa dari
singa dari Yehuda ini. Oleh karena dia bertanduk 7. Kekuatannya adalah kekuatan yang sempurna. Ya. Dan bermata 7. Memang dijelaskan di sini, itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, jadi roh melekat pada diri Yesus karena 7 mata itu adalah ketujuh roh, ya, sempurnaan daripada roh Allah. Tetapi ini juga dapat bermakna 7 mata di sini adalah bahwa Yesus itu adalah pribadi yang maha tahu. Ya, maha tahu. Ya, saudara sudah harus tahu itu. Bahwa Yesus sebagai pribadi Allah, hakikat Allah, dia maha tahu. Ya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Yesus. Semua telanjang di mata Yesus. Karena itu kalau kita baca di dalam Injil, itu apa yang baru tersirat di dalam hati orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu Yesus sudah tahu lebih dahulu, dan karena itu dia memberi teguran kepada orang-orang itu. Jadi apa yang ada di dalam hati itu tersingkap nyata di mata Yesus. Ungkapan bahasa Indonesia berkata, dalamnya laut dapat diukur, tetapi apa yang ada di dalam hati seseorang tidak ada yang mengetahuinya. Jadi betapa misterinya hati manusia itu, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati. Nah, ini menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Ya, saya sudah katakan, kita bisa memanipulasi penampilan. Di atas panggung-panggung gereja, di atas mimbar-mimbar gereja, kita bisa memanipulasi situasi sehingga orang percaya, jemaat percaya kepada kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Itu satu. Yang kedua, roh itu sendiri juga adalah pribadi yang maha tahu, sehingga apa yang saudara pikirkan, saudara rancangkan, saudara lakukan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ada roh Allah. Kemarin saya bincang-bincang dengan teman, satu tim yang kami akan melakukan satu misi. Nanti saya minta didoakan ini juga. Dia ceritakan tentang masa lalunya. Bagaimana dia menjadi pengedar barang-barang terlarang di Indonesia. Dan itu dia begitu canggih merancang suatu cara sehingga dia tidak bisa diketahui oleh siapapun. Dan salah satu cara yang dia ceritakan itu adalah dia bekerja sama dengan orang-orang yang harusnya menangkap. Nah, tetapi kemudian dia berkata, ternyata aku tidak bisa seterusnya berbuat seperti itu. Lama-lama tersingkap. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa lari dari pantauan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara bisa melihat serafim-serafim di dalam pasal 4 itu. Yang dikatakan seluruh tubuhnya penuh dengan mata, yang juga dinyatakan di dalam kitab Yeskel. Jadi ada malaikat-malaikat Tuhan yang memantau, yang mengetahui setiap tindakan perbuatan-perbuatan yang di tempat yang paling rahasia sekalipun. Ya, dia tahu. Nah, oleh karena itu, hati-hati saudara, karena tidak ada satu tindakan yang luput dari pantauan
Yesus, dari pantauan Roh Kudus, dan juga dari pandangan malaikat-malaikat. Semuanya dicatat dan nanti kita akan memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Ya, jadi 7 mata di sini ini menjadi peringatan kepada saya, pedang bermata 2 oleh Ibu Ana tadi itu. Ini betul-betul menjadi satu peringatan supaya ketika saya melayani Tuhan, ya, ketika saya berbicara dengan orang, maka saya harus berbicara sebagaimana harusnya berbicara. Saya tidak pandai cerita, saudara ya. Saya kalau duduk dengan orang, itu orang ngomong 10 atau yang ini cerita itu, tetapi kalau mulut saya ini tidak terlalu pandai untuk ngobrol sama orang. Karena itu mungkin yang menjadi penyebab kenapa saya tidak terlalu banyak teman. Tetapi satu yang saya jaga di dalam saya berbicara kepada orang adalah saya harus betul-betul menjaga supaya kata-kata itu sesuai dengan apa yang ada. Jadi kita mesti hati-hati ya. Jadi Tuhan memantau, Tuhan melihat, karena Dia adalah Allah yang bermata 7. Iya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ya, Yesus naik dengan tubuh kemuliaan. Nah, di surga Dia tetap di dalam tubuh kemuliaan itu. Artinya perpaduan antara sifat ilahi dengan sifat manusia itu melekat. Mulai dari ketika Dia inkarnasi sampai selama-lamanya. Dan 2 hakikat atau 2 sifat itu di surga sekarang ini melekat pada Yesus, yaitu sifat insani dan sifat ilahi. Nah, perhatikan di sini, saudara, ya. Jelas di sini bahwa Yesus itu tidak menunggal, tidak tunggal, ya, karena ada 2 pribadi yang terpisah di sini. Anak domba itu dan Dia yang duduk di atas takhta. Ya, ini pemandangan yang bagi saya sangat real, gitu ya. Ada satu orang mengulurkan tangannya dan di dalam tangannya ada gulungan kitab, lalu kemudian ada satu orang lain yang kemudian mengulurkan tangannya untuk menerima gulungan kitab itu. Ada 2 pribadi. Ya, saya harap saudara catat ini. Karena kemarin juga kami berdiskusi dan tetapi saya jadi pendengar, lalu ada teman yang satu dengan teman yang tadi saya ajak ngobrol itu berbicara tentang kejamakan Allah itu, lalu teman yang satu ini ngotot dengan satu ayat di dalam Alkitab yang Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dia begitu ngotot untuk mempertahankan itu, bahwa Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus. Karena aku dan Bapa itu satu. Nah, ketika saya menemukan ayat-ayat seperti ini, saudara-saudara, jelas. Ya, apalagi kalau saya berbicara tentang doktrin teologi proper itu, saya singkap dari Alkitab tentang keterpisahan 2 pribadi itu. Dan ini salah satu ayat yang menyatakan bahwa Bapa itu terpisah dari anak, anak terpisah dari Bapa. Ya, ini soal eksistensi keberadaan. Soal sifat hakikat itu di tempat lain itu. Tetapi di sini saya ingin memperlihatkan bahwa Yesus bukan Bapa dan Bapa bukan Yesus, ya. Jadi masing-masing punya keberadaan sendiri-sendiri. Nah, itu yang saya mau jelaskan di dalam ayat yang ke-7 ini. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu. Keempat makhluk itu adalah serafim yang tugasnya untuk memuji, menyembah Allah, menjaga kekudusan Tuhan.
Tetapi sekarang malaikat itu, serafim-serafim itu tersungkur di depan anak domba yang telah disembelih, singa dari Yehuda, tunas Daud. Berarti di mata serafim-serafim ini, anak domba itu adalah yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk dipuja. Dan nanti kita akan membaca di bawahnya, sampai selama-lamanya. Berarti di mata serafim-serafim, anak domba itu bukan pribadi biasa, ya, bukan pribadi biasa, tetapi sebagaimana Bapa Yahweh itu disembah oleh malaikat dan serafim-serafim itu, maka Yesus diposisikan pada tempat yang sama untuk disembah, disanjung, ditinggikan, dimuliakan. Dan saya sedang mempersiapkan satu materi seminar untuk kami nanti ke Aceh itu, Yesus adalah Yahweh. Ya, Yesus adalah Yahweh. Mungkin saudara tidak pernah mendengar itu, dan penganut-penganut oneness mesti selidiki betul ayat-ayat itu. Cari sendiri dalam Alkitab. Jangan sampai hanya berpedoman kepada konsep berpikir kelompok-kelompok tertentu lalu mengabaikan Alkitab yang memberikan kepada kita satu data-data yang valid, yang akurat, bahwa Yesus sesungguhnya adalah Yahweh. Karena itu, malaikat-malaikat serafim-serafim ini tidak ragu-ragu. Mereka tersungkur. Ya. Kepalanya diletakkan di atas tanah. Artinya merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Dia, singa dari Yehuda, anak domba yang telah disembelih, dan tunas Daud itu. Karena Dia sendiri adalah memang layak untuk itu. Ya, ini saya tegaskan ini berulang-ulang berdasarkan fakta data, bukan karena ada tendensi-tendensi tertentu, tetapi saya tegaskan supaya saudara jangan sampai terkecoh hanya berdasarkan konsep orang ini, konsep orang itu. Tetapi siapapun yang berkonsep, siapapun yang memberikan satu pernyataan keyakinannya, pernyataan Alkitab harus lebih tinggi otoritasnya daripada pendeta dan kelompok atau komunitas-komunitas tertentu. Itu yang saya tekankan kalau saya mengajar doktrin bibliologi, ya, bahwa Alkitab itu harus dan memang layak untuk menjadi otoritas tertinggi di dalam seluruh kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, karena hanya Alkitab yang merupakan kebenaran yang mutlak. Nah, dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Serafim-serafim, tua-tua Israel juga tersungkur di depan anak domba itu. Selama ini anak domba itu menjadi pusat pelayanan, menjadi pokok berita utama, mulai dari perjanjian lama, nabi-nabi, perjanjian baru, rasul-rasul. Dan sekarang mereka berhadapan langsung dengan anak domba itu. Dan karena itu mereka sangat sadar diri dan tidak ada alasan untuk berdiri di depan Yesus. Yang pantas adalah tersungkur. Karena kita sedang berhadapan Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, ya. Lalu masing-masing, ya, tentu masing-masing di sini bukan serafim, tetapi tua-tua Israel itu memegang satu kecapi puji-pujian dan satu cawan emas. Nah, apa cawan emas itu? Penuh dengan kemenyan, dan itulah doa orang-orang kudus. Ini satu pengharapan, satu penghiburan, satu sukacita yang harus menjadi kekuatan saudara di dalam menjalani hidup ini. Karena
banyak orang yang ketika dia sudah berdoa mungkin mingguan, sudah lewat bulan, bahkan sudah lewat tahun, tetapi kelihatannya doanya itu diabaikan Tuhan. Lalu bertanya, Tuhan, apakah engkau mendengar doaku? Ya, ada dulu lagu lama era tahun 80 itu sebuah lagu yang terkenal karena dinyanyikan oleh penyanyi Kristen nasional, artis nasional. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Ya. Itu lagu yang secara melodi enak sekali, saudara, tetapi di dalamnya ada satu gambaran keputusasaan. Tuhan, apakah engkau masih mau mendengarkan doaku? Apakah engkau masih bersedia untuk mendengarkan doa-doaku? Mana? Kata lagu itu. Nah, jadi saudara-saudara, itu ekspresi dari artis-artis, ekspresi juga dari banyak orang-orang Kristen yang udah berdoa tahunan, tetapi jawabannya tidak kunjung datang. Ini saudara, bahwa satu kata pun doa saudara itu sampai ke hadapan Tuhan, ditampung di dalam sebuah cawan emas, dan itu diperhadapkan langsung kepada Yesus, anak domba singa dari Yehuda itu. Karena itu jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berserah, karena semua yang saudara keluhkan kepada Tuhan itu ditampung, dan bahwa Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya, sesuai dengan caranya, dan sesuai dengan kehendaknya. Karena itu jangan menjadikan orang lain menjadi parameter. Ya, karena banyak orang Kristen yang kemudian menjadi frustasi hanya oleh karena menjadikan tetangganya sebagai parameter. Bahwa orang yang disayangi Tuhan adalah orang yang kemudian rumahnya mewah, orang yang fasilitas rumahnya mewah, orang yang kehidupannya serba menyenangkan, jalan-jalan dalam negeri, luar negeri. Ya, bahkan di negara-negara lain orang berjalan keluar angkasa, berjalan-jalan ke kedalaman laut. Ya, mungkin saudara pernah dengar itu ada sebuah kapal selam spesial yang dibuat untuk berpetualang di bawah laut dengan harga satu kali perjalanan itu miliaran. Ya, ada seorang pengusaha konglomerat pergi bersama-sama dengan anaknya untuk melihat bangkai kapal Titanic gitu, ya. Tetapi kemudian kapal selam yang khusus itu meledak dan semua orang yang ada di dalamnya itu mati. Tapi jalan-jalannya itu yang saya mau angkat, bahwa seringkali kita berpikir orang yang diberkati Tuhan seperti itu. Lalu kita ingin. Nah, ketika kita tidak diberkati seperti itu, kemudian kita merasa, waduh, saya tidak dijawab oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara, apapun doa saudara kepada Tuhan itu ada di dalam cawan emas ini. Dan sampai di hadapan Yesus. Karena itu berdoa terus dan terus berdoa. Dan mereka menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Nah, ini hanya syairnya yang diterangkan di sini, tetapi nada-nadanya nggak tahu saya nada-nadanya, ya. Tetapi syair lagu itu adalah engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Mengapa? Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
Jadi kelayakan pertama anak domba ini untuk membuka atau menerima dan membuka serta menyingkap rahasia misteri gulungan kitab itu adalah karena hanya Dia yang telah membeli umat manusia dari segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa bagi Allah. Artinya bahwa tidak ada penyelamat yang lain, tidak ada penebus yang lain kecuali Yesus Kristus. Nah, itu reaksi ya yang diperlihatkan oleh tua-tua Israel. Dan nanti kita akan baca bahwa semua malaikat-malaikat juga ikut untuk menyanyikan nyanyian itu kepada Tuhan. Tetapi yang pasti di sini yang menjadi pesan anak domba itu berlayak untuk menerima gulungan kitab itu adalah karena Dia yang telah berkarya secara sempurna untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, membebaskan mereka dari penghukuman yang kekal. Nah, yang kedua, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan, kerajaan Allah. Ya, ini yang disebut sebagai gereja. Gereja. Yesus menghimpun umatnya menjadi satu umat yang berkerajaan, umat rajani dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Nah ini, jadi umat yang berkerajaan itu sekaligus mereka berfungsi sebagai imam-imam. Artinya pengantara antara manusia dengan Tuhan. Mereka yang menaikkan doa-doa syafaat, permohonan-permohonan, keluhan-keluhan dari umat manusia kepada Tuhan. Itu sebabnya doa syafaat yang sudah dijalankan di Sema Adonai ini itu sesuatu yang sudah memang tujuan panggilan Tuhan bagi saudara dan saya itu supaya kita menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa-bangsa, bagi raja-raja, bagi orang-orang lain, karena itu adalah fungsi keimaman. Nah, perhatikan itu, engkau telah. Jadi secara kala, ya kalimat ini adalah kala past tense. Ya. Waktu lampau telah. Nah, ini perhatikan frasa berikutnya. Dia yang layak untuk menerima gulungan kitab itu karena Dia telah menjadikan orang-orang tebusannya itu memerintah, karena Dia akan menjadikan umat-umat pilihannya itu memerintah sebagai raja di bumi. Sekarang kita rakyat biasa, bahkan kita dikategorikan sebagai rakyat jelata. Karena banyak gereja-gereja yang diperlakukan dengan tidak mengenal batas-batas perikemanusiaan, itu berarti di mata dunia kita sekarang ini adalah orang-orang yang biasa, bahkan lebih rendah karena kita dianiaya. Tetapi perhatikan kalah dari frasa terakhir ini. Dan mereka akan. Nah, ini berarti sesuatu yang belum terjadi sekarang ini di dalam gereja, tetapi akan terjadi di kemudian hari, di mana orang-orang percaya yang sudah dibeli dengan darah Yesus itu akan memerintah sebagai raja di bumi. Bukan raja di sorga, langit baru, bumi baru, tetapi raja di bumi. Ini indikasi, saudara-saudara, indikasi bahwa akan ada satu masa di atas muka bumi ini, Yesus dan pengikut-pengikutnya akan memerintah dunia, akan memerintah bangsa-bangsa, akan memerintah penguasa-penguasa dunia ini. Dan bagi saya, yang saya sudah jelaskan begitu
tegas dan dengan data-data yang sangat lengkap di dalam doktrin eskatologi bahwa ini adalah kerajaan mesianik di mana Yesus akan menjadi raja atas segala raja di atas muka bumi ini, dan orang-orang salehnya, orang-orang pilihannya itu akan memerintah bersama-sama dengan dia. Di dalam Lukas dan Matius dikatakan ada yang berkuasa atas 5 kota, ada yang berkuasa atas 10 kota. Ya, mungkin nanti Pak Aras akan menjadi raja di Libanon. Ya, Aras dari Libanon. Amin, amin. Haleluya. Ya, karena memang begitu, itu janji Tuhan gitu kan. Ibu Heni akan menjadi wali kota di mana, di Washington atau di mana negara bagian Amerika itu. Ya, itu janji Tuhan loh. Ini bukan candaan, ini janji Tuhan. Nah, cuma nanti wilayahnya di mana ya itu candaan ya. Tetapi pasti itu ya, bahwa orang-orang pilihannya itu akan memerintah. Nah, ini baru akan, belum. Kalau telah menjadi kerajaan, umat raja ini menjadi umat yang menjadi imam-imam itu sudah. Tetapi untuk menjadi raja-raja itu akan. Nah, jadi ini sedang dalam penantian saudara dan saya, dan jelas dikatakan dalam kitab Wahyu. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat. Ya, ini tadi juga itu ya. Sekeliling takhta aku mendengar makhluk-makhluk dan tua-tua, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Tidak disebutkan jumlahnya, tapi ini suatu jumlah yang teramat besar. Mereka mengatakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang telah disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Satu sanjungan pujaan yang tulus dan kemudian juga apa adanya sesuai dengan kenyataannya diungkapkan oleh segala makhluk ini yang ditujukan kepada anak domba yang telah disembelih itu. Ini sekali lagi pengagungan, pemujaan, ya, penempatan Yesus di tempat yang tertinggi dari segala makhluk, sehingga segala makhluk itu menyanyikan puji-pujian sambil tersungkur di hadapannya. Engkau yang layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Ayat yang 13. Ya, di sini saya harap saudara melihat lagi adanya satu kesetaraan antara dua pribadi. Ya, dan aku mendengar semua makhluk yang ada di surga dan yang ada di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata. Jadi pujian itu bukan hanya di surga, makhluk-makhluk di surga itu, plus tua-tua Israel, orang-orang yang telah ditebus itu, tapi juga segala makhluk di bumi, di dalam air. Bagi dia yang duduk di atas takhta. Nah, siapa dia yang duduk di atas takhta ini? Itu tadi pasal 4 dan ayat-ayat di atas yang saya sudah jelaskan tadi itu. Dan, dan. Konstruksi kalimatnya, ya, kalau saudara belajar hermeneutik itu ada yang namanya hukum sejajar. Ada dua benda atau ada dua pribadi yang ditempatkan sejajar. Tetapi bentuk kesejajarannya itu memang nanti dianalisa sesuai dengan konteksnya. Tetapi di dalam hal ini, dia yang duduk di atas takhta itu kemudian anak domba disejajarkan bersama-sama berhak untuk menerima puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapa
Yesus layak untuk menerima puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, kalau sampai selama-lamanya, Allah tidak lain, Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Ya, ini saya bawa terus saudara ke situ karena ya keyakinan saya apa yang Alkitab katakan Yesus itu Tuhan, karena itu dari sekarang sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan. Ketuhanan Yesus tidak tergantung kepada pengakuanmu, ketuhanan Yesus tidak tergantung kepada keyakinanmu, tetapi ketuhanan Yesus adalah terletak pada dirinya sendiri, dan itu dinyatakan dengan tegas di dalam Alkitab. Dan keempat makhluk itu, ya serafim-serafim itu berkata, amin. Artinya, ya, pasti, tidak mungkin tidak, ya, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Siapa yang disembah? Dia yang duduk di atas takhta dan anak domba yang telah disembelih itu. Jadi, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa dengan jelas Wahyu pasal 5 ini memberitahukan kepada kita apa yang menjadi keresahan Yohanes, menjadi keresahan Yesaya, menjadi keresahan Yeskel itu dipecahkan di sini, diganti dengan penghiburan, sehingga Wahyu pasal 5 itu memberikan kepada kita suasana yang luar biasa, penuh dengan pujian, penuh dengan kesukaan, karena apa yang menjadi misteri dari abad ke abad, dari milenial ke milenial itu tersingkap di dalam tangan singa dari Yehuda, anak domba yang telah disembelih, tunas Daud, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kita bersyukur, kita punya Allah, kita punya Tuhan seperti Yesus, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Nah, kiranya Tuhan memberkati saudara, dan kiranya apa yang saya sampaikan ini, ya, itu dapat memberikan kepada saudara pengetahuan-pengetahuan yang, ya, menurut saya ini kebenaran yang saudara tidak bisa bantah, ya. Tapi saudara punya hak untuk mengkomparasi dengan penafsir-penafsir yang lain, dan apa yang saya sampaikan sebagai hamba Tuhan itu yang saya yakini dan saya sudah bandingkan dengan berbagai ayat di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu sehingga kami sudah mendapatkan satu penjelasan dari Wahyu pasal 5. Kami mengucap syukur untuk Yesus Kristus yang sudah mati tersalib untuk kami. Dia sekarang duduk di taktanya, menerima kemuliaan hormat, dan dia juga yang kemudian berhak untuk membuka misteri gulungan kitab yang ada di dalam tangan Bapa itu. Dan kami berdoa Bapa supaya dengan ini iman kami semakin dikuatkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang tahu segala perkara, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan karena itu, apapun masalah, apapun persoalan kami yakin Yesus akan menyelesaikannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Hana. Amin. Terima kasih Pak Daniel Palungan yang sudah membuka kitab pasal 5. Sungguh memberkati. Mari kita berlomba-lomba untuk seperti firman katakan di ayat 10 bahwa kita menjadi imam bagi Allah-Allah kita dan kita akan memerintah sebagai raja di bumi di dalam kerajaan 1000 tahun kelak. Biarlah itu menjadi bagian bagi kita pribadi lepas pribadi dan seisi rumah kita. Mari kita mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Bu Murni. Kami persilakan dengan judul Yesus Aku Cinta Padamu.
kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta padamu, Yesusku. Aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukir kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukir kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukir kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Amin. Amin. Terima kasih Bu Murni. Ya, biarlah kita makin cinta kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau mengumumkan bahwa doa syafaat akan kita lakukan setelah renungan pagi ini, tidak di-sharekan di YouTube dan channel-channel yang lain, hanya di Zoom. Mari bergabung bila ada pokok-pokok doa yang mau kami doakan. Mari kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, urapi berkati hamba-Mu Pendeta Daniel Palungan yang sudah membagi isi hati-Mu kepada kami. Biarlah karunia keamanan, karunia menikmati kuasa dan tenaga, tanda-tanda dan mujizat menyertai pelayanan hamba-Mu
memberkati beliau dan seisi rumahnya. Kesehatannya berada dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau memperluas daerah pelayanan beliau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita menerima doa blessing dari hambanya Pak Daniel untuk mengakhiri renungan pagi tanggal 15 ini. Kami persilakan Pak. Bapa, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan, di mana dalam waktu yang sejam berlalu ini kami bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami lakukan hari ini ya Tuhan, itu terus menjadi kekuatan dalam hidup kami, mengiring dan melayani Engkau. Sebentar kami akan berpisah, akan kembali ke tugas kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya apapun yang kami kerjakan, memperkenankan Tuhan dan juga Tuhan membuat berhasil sehingga semua yang kami kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati channel ini, pakai sebagai saluran berkat untuk melaluinya Injil kebenaran firman Allah itu disebarluaskan ke segala bangsa, dan kan itu setiap orang yang terlibat secara langsung untuk mengelola channel ini, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, kesetiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan supaya mereka dapat bertugas sesuai dengan iman mereka kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami akhiri doa pagi kami hari ini. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri doa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Dengan berakhirnya doa blessing ini, berakhirnya renungan pagi, pembacaan kitab Wahyu, pengupasan kitab Wahyu. Mari bergabung bersama-sama kami setiap hari untuk mengupas kitab yang dinanti-nantikan dan yang dirindukan untuk dimengerti oleh hamba-hambanya. Sekian, terima kasih. Shalom, shalom, shalom.